Apakah kamu pernah mengalami menstruasi yang begitu deras hingga mengganggu aktivitas harianmu? Atau mungkin kamu atau orang terdekatmu merasa perlu mengganti pembalut setiap 1 atau 2 jam sekali? Jika iya, kemungkinan besar kamu sedang berhadapan dengan kondisi yang disebut menorhagia. Menorhagia bukan sekadar haid yang banyak. Ini adalah kondisi medis yang nyata dan serius, di mana pendarahan menstruasi berlangsung terlalu lama, terlalu deras, atau keduanya. Banyak perempuan mengira ini adalah hal yang normal, tetapi kenyataannya, menorhagia bisa berdampak besar pada kualitas hidup, produktivitas, bahkan kesehatan jangka panjang. Lalu, apa sebenarnya penyebab menorhagia? Mengapa sebagian wanita mengalami pendarahan begitu hebat setiap bulan, sementara yang lain tidak? Penyebabnya bisa bermacam. Dalam banyak kasus, ketidakseimbangan hormon estrogen dan progesteron adalah pemicu utama. Kedua hormon ini mengatur pertumbuhan dan peluruhan lapisan rahim. Bila keseimbangannya terganggu, lapisan endometrium bisa menebal berlebihan, kemudian luruh dalam jumlah yang besar saat menstruasi. Penyebab lainnya termasuk mioma rahim, tumor jinak pada dinding rahim, polip endometrium, gangguan pembekuan darah seperti penyakit von Willebrand, penggunaan alat kontrasepsi jenis IUD tembaga, serta kondisi medis seperti endometriosis atau adenomiosis. Bahkan stres kronis dan perubahan berat badan ekstrem juga bisa memicu ketidakseimbangan hormonal yang memicu menorhagia. Namun, ada juga kasus di mana penyebabnya tidak bisa ditemukan dengan pasti. Inilah mengapa sangat penting untuk mengenali gejalanya dan tidak mengabaikannya. Gejala menorhagia yang paling umum adalah pendarahan menstruasi yang berlangsung lebih dari 7 hari atau kehilangan darah sebanyak lebih dari 80 ml per siklus. Ini bisa ditandai dengan penggunaan lebih dari 1 pembalut setiap jam, adanya gumpalan darah besar, atau bahkan anemia akibat kehilangan zat besi secara terus-menerus. Selain itu, banyak wanita yang mengalami kelelahan ekstrim, sesak napas, nyeri perut yang intens, dan sering merasa pusing atau lemas saat haid. Jika kamu mengalami gejala-gejala ini secara rutin setiap bulan, jangan abaikan. Tubuhmu sedang memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Diagnosis menorhagia tidak cukup hanya dari cerita pasien. Dokter biasanya akan melakukan serangkaian pemeriksaan, mulai dari tes darah, USG panggul, pap smear, hingga biopsi rahim bila diperlukan. Dalam beberapa kasus, histeroskopi, yaitu pemeriksaan menggunakan kamera kecil yang dimasukkan ke dalam rahim, juga dapat membantu menemukan penyebab pendarahan. Lalu bagaimana cara mengatasi menorhagia? Kabar baiknya, ada banyak pilihan penanganan, tergantung pada penyebab, usia, dan keinginan pasien apakah ingin memiliki anak lagi atau tidak. Jika penyebabnya adalah ketidakseimbangan hormon, dokter biasanya akan memberikan pil kontrasepsi kombinasi atau progestin oral untuk mengatur siklus haid. Alternatif lain termasuk penggunaan IUD hormon levonorgestrel, yang terbukti dapat mengurangi pendarahan hingga lebih dari 90% setelah beberapa bulan pemakaian. Obat antiinflamasi nonsteroid seperti ibuprofen juga bisa membantu mengurangi nyeri dan volume darah. Untuk kasus yang disebabkan oleh mioma atau polip, prosedur pembedahan seperti kuret, ablasi endometrium, atau bahkan histerektomi, pengangkatan rahim, dapat menjadi solusi terakhir jika terapi lainnya tidak berhasil. Tapi bagaimana jika kamu mencari solusi alami atau pendekatan gaya hidup? Meskipun tidak bisa menggantikan terapi medis, beberapa langkah alami dapat membantu meringankan gejala. Konsumsi makanan kaya zat besi seperti bayam, daging merah, dan kacang-kacangan penting untuk mencegah anemia. Vitamin C juga membantu penyerapan zat besi yang lebih baik. Beberapa herbal seperti Vitex castus, chasteberry, kunyit, dan teh jahe dikenal memiliki efek mengatur hormon dan antiinflamasi, meskipun penggunaannya tetap harus diawasi. Yoga, manajemen stres, dan menjaga berat badan ideal juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan hormon tubuh. Tapi ingat, jangan pernah mendiagnosis diri sendiri. Jika kamu merasa menstruasimu tidak normal, segera konsultasikan ke tenaga medis. Semakin cepat kamu mendapatkan diagnosis yang tepat, semakin besar peluang penanganan yang efektif dan kualitas hidup yang lebih baik. Oh iya, jika kamu baru mampir ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Di video sebelumnya, kita telah membahas hepatitis A, B, dan C. Penyakit yang diam-diam bisa merusak tubuh kita. Jika kamu belum sempat menontonnya, klik end screen di akhir video ini atau cek link di deskripsi. Menorhagia bukanlah takdir bulanan yang harus kamu terima begitu saja. Dengan edukasi, dukungan medis yang tepat, dan gaya hidup sehat,
kamu bisa mengelola bahkan mengatasi kondisi ini dengan baik. Jangan diam saat tubuhmu berteriak. Dengarkan sinyalnya, tanggapi dengan bijak, dan rawat dirimu mulai dari sekarang.